Pemirsa, ada perbedaan keterangan antara Kapolsek Cinangka dan anak bus rental mobil yang menjadi korban penembakan di res area tol Tangerang Merak, Banten. Kapolsek Cinangka berdalih korban tidak membawa bukti kepemilikan kendaraan sehingga ia menolak memberikan pendampingan. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan 3 anggotanya diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polres Cilegon buntut dari kasus penembakan yang menewaskan pengusaha rental kendaraan di res area tol Tangerang Merak, Banten. Keempat polisi tersebut diperiksa karena menolak korban yang meminta pendampingan saat akan mengambil mobil rental yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku bersenjata api. Kapolsek Cinangka berdalih, ia menolak pendampingan karena korban tidak membawa bukti kepemilikan kendaraan. Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Pernyataan Kapolsek Cinangka berbeda dengan pernyataan anak korban Rizky Agam. Rizky justru mengatakan membawa dokumen kepemilikan hingga kunci serep mobil rental yang dibawa kabur. Dari awal saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat, ini orang tersebut membawa senjata api, kata bapak saya, minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek, dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak takutnya lesing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga, gitu. Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis lalu, bermula ketika mobil Honda Brio yang disewakan korban diduga dibawa kabur oleh kawanan pelaku. Dugaan muncul karena 2 dari 3 perangkat GPS di mobil sudah dicopot, sementara 1 GPS yang masih terpasang berhasil dilacak. Korban bersama tim mengejar mobil tersebut. Sesampainya di pertigaan Saketi, korban Ilyas dan anaknya berusaha menghentikan kendaraan. Namun seorang pelaku mengacungkan senjata api dari mobil dan mengaku sebagai anggota TNI. Saat situasi makin tidak terkendali, tiba-tiba muncul mobil lain yang mundur dan menabrak mobil korban. Kedua mobil pelaku kemudian melarikan diri, sementara korban Ilyas dan anaknya melanjutkan pengejaran hingga ke res area. Terjadilah penembakan yang menewaskan Ilyas dan 1 orang lainnya kritis. 4 pelaku telah diringkus, yakni penyewa mobil, pengendara mobil rental, dan 2 anggota TNI. Polresta Tangerang masih berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus tersebut. Tim Liputan, Metro TV. 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak, Banten telah ditangkap. 2 diantaranya merupakan anggota TNI. Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa menyebut anggota TNI yang diduga terlibat penembakan kini diamankan dan diproses di Puspomal.
Polresta Tangerang masih berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran anggota TNI AL tersebut. Sementara dari informasi yang ada, kemungkinan masih diamankan di Puspom. Sip. Ada berapa oknum sejauh ini? Sementara kita belum bisa jelaskan berapa oknumnya karena memang ada informasi. Jadi tim lapangan masih bekerja keras untuk melakukan pengungkapan siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto tidak membantah anggotanya terlibat dalam penembakan bos rental hingga tewas. Ia menjamin akan memberikan sanksi tegas jika anggotanya terbukti bersalah dalam kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.